Babu ightisalis shaim. Bab mandinya orang yang berpuasa. Karena apa para hadirin? Ya, kita mengetahui banyak kita temui ajaran-ajaran, terutama di negeri kita, di tempat kita ini, tidak boleh mandi kalau sedang puasa. Kenapa? Nanti kentut, batal puasanya. Kita dengar sekarang. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban fa ulqiya alaihi wa shaim. Athar sahabat. Ibnu Umar membasahi pakaiannya, kemudian dia tutup kepalanya dengan pakaian basah itu dalam keadaan puasa. Satu. Kemudian yang lainnya, ya, disebutkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan apa? La ba'sa an yatata'ama al-qidra aw asy-syai'ah. Ya. La ba'sa wa dakhala asy-sya'biyul hammama wa huwa sha'im. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dalam keadaan puasa mandi al-hammam, teman pemandian umum. Tidak ada masalah. Kemudian waqala Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, ya, beliau menerangkan, innali abzana ataqahhamu fihi wa ana sha'im. Aku memiliki telaga, kolam. Aku punya kolam, kata Anas bin Malik. Tapi ingat, kolamnya ini disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar bi fathil hamzah wa sukunil muwahhadah abzan wa fathuz zai abzan. Hajar mangkush shibhul khawt, batu yang dipahat mirip seperti kolam. Nah, kalau sekarang pakai apa? Baniu. Aku punya kolam, kata beliau. Ataqahhamu fihi wa ana sha'im. Aku mandi di dalamnya. Ya. Kalau kepanasan aku nyebur di dalamnya. Ya. Masuk berendam di dalamnya dalam keadaan puasa. Maka ini keistimewaannya Sahih Bukhari ini, dibawakan riwayat dari Nabi SAW, demikian juga dibawakan riwayat dari para sahabat. Kemudian kita ambil dalilnya sekarang. Qala haddatsana Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih. Ini sekaligus ini pendalian yang luar biasa Imam Al-Bukhari para jamaah. Qala haddatsani Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab. Qala haddatsani Yunus, telah menceritakan kepada kami Yunus. An Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, an Urwah, dari Urwah, wa Abi Bakar, dan Abu Bakar bin Abdurrahman, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru junuba. Nabi alaihissalatu wassalam bertemu dengan waktu subuh masih dalam keadaan apa? Junub. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Min ghairi hulmin, tanpa dia itu mimpi basah. Berarti apa? Junub benar. Berhubungan dengan istrinya. Fayaghtasilu wa yasum. Beliau mandi. Mandinya kapan ini? Setelah masuk waktu subuh. Nah, namanya mandi junub. Bagaimana? Rata sekujur tubuh, tidak ada yang disisakan. Maka ini istidlal, pendalilan Imam Al-Bukhari yang sangat detail, yang sangat teliti. Jadi dalil bolehnya mandi dalam keadaan puasa, salah satunya Nabi saja mandi junubnya setelah masuk fajar. Dan mandi junub kita mengetahui seluruh anggota tubuh ini rata dengan air, wa yasum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, maksud dari fajar di sini bukan fajar kadzib. Maksudnya adalah al-fajrus shadiq. Maka fajar shadiq inilah dia awal mulainya untuk imsak,
awal mulainya untuk berpuasa. Jadi bukan imsak kita itu 10 menit sebelum azan. Bukan itu. Karena Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surat Al-Baqarah 186 itu, 187 itu. Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah. Jadi ingat, kata sahabat begitu turun ayat ini, farihna farhan syadidas, kami sangat gembira dengan turunnya ayat ini. Kenapa? Qais bin Sirmah tadi pingsan dikarenakan apa? Puasa seharian, kerja, pulang nggak dapat makan, nunggu istri cari makan, tidur. Ya, istri pulang bawa makan, nggak bisa makan. Kenapa? Sudah tidur. Kerja lagi besoknya siang hari pingsan dia. Turunlah ayat ini. Sahabat mengatakan farihna biha farhan syadida, dengan turunnya ayat ini kami sangat senang, katanya. Jadi sampai jelas benang putih-putihnya pagi dengan benang hitam-hitamnya malam beriringan hilang minal fajr, dari waktu fajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini jelas menerangkan ya, puasa tidak menghalangi orang untuk mandi. Bahkan difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya boleh enggak mandi di kolam renang di saat berpuasa, boleh, tidak ada masalah, yang penting jangan minum aja di dalamnya. Jadi hukumnya jaiz. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini juga menerangkan mimpi basah mewajibkan orang mandi. Tapi syaratnya idza ra'al ma, harus ada air mani yang dilihat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innamal ma'u minal ma'. Mandi dikarenakan ada mani yang keluar. Kemudian Nabi ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati ghuslun in ihtalamat, perlukah wanita mandi junub apabila dia bermimpi? Apa jawaban Nabi? Na'am idza ra'atil ma. Iya, perlu, tapi syaratnya apa? Ngelihat ada air. Ya, ada cairan kelihatan di celananya atau di sarungnya atau di kainnya, meskipun tidak ingat mimpi. Yang penting ada air. Sekarang mimpi tetapi nggak ada air, wajib mandi apa tidak? Tidak wajib. Wahakadha. Jadi faedah yang ketiga dari hadis ini, mimpi basah mewajibkan orang untuk mandi meskipun tidak ingat mimpi. Yang penting ada air.